Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Syah Munawarman, akan mempresentasikan proyek pembangunan perangkat lunak tentang artefak-artefak Scrum. Artefak Scrum mempresentasikan pekerjaan atau nilai bisnis guna terciptanya transparansi dan kesempatan untuk menginspeksi, juga mengadaptasi. Artefak-artefak yang dijabarkan Scrum dirancang sedemikian rupa untuk memaksimalkan transparansi informasi agar setiap orang memiliki pemahaman yang sama mengenai artefak tersebut. Lalu di dalam artefak terdapat product backlog, di mana product backlog ini adalah daftar terurut semua hal yang telah diketahui hingga saat ini harus ada di dalam produk. Produk backlog adalah satu-satunya sumber kebutuhan untuk semua perubahan yang perlu diberlakukan terhadap produk. Product owner bertanggung jawab terhadap produk backlog, termasuk ketersediaan, juga urutannya. Sebuah produk backlog tidak pernah tuntas di awal pengembangan produk. Produk backlog berisi daftar kebutuhan yang diketahui dan dipahami saat ini. Produk backlog berevolusi seiring dengan perkembangan produk dan lingkungan di mana produk tersebut digunakan. Produk backlog bersifat dinamis dan berubah terus secara konstan agar produk menjadi layak, kompetitif, dan bermanfaat. Selama produk masih ada, produk backlog juga akan selalu ada. Produk backlog adalah daftar dari seluruh fitur, fungsi, kebutuhan, peningkatan, dan perbaikan yang perlu diberlakukan terhadap produk pada rilis mendatang. Produk backlog item memiliki atribut deskripsi, urutan estimasi, dan nilai bisnis. Produk backlog item seringkali berisi deskripsi pengujian produk yang akan menjadi bukti ketuntasan ketika produk backlog tersebut dikatakan selesai. Lalu produk backlog produk yang sering digunakan serta menghasilkan nilai bisnis dan didapatkannya umpan balik dari pasar. Produk backlog semakin berkembang dan isinya bertambah banyak. Daftar kebutuhan yang tidak pernah berhenti berubah, jadi dapat dikatakan kalau produk backlog adalah artefak hidup. Perubahan dalam kebutuhan bisnis, kondisi pasar, ataupun teknologi dapat mengubah produk backlog. Beberapa Scrum seringkali mengembangkan satu produk yang sama. Satu produk backlog digunakan untuk mendeskripsikan pekerjaan yang akan datang terhadap suatu produk ini. Atribut produk backlog yang mengelompokkan beberapa produk backlog item yang dapat diberlakukan. Selanjutnya, lanjutan dari produk backlog ketiga, yaitu adalah penyempurnaan produk backlog. Apa sih penyempurnaan produk backlog ini? Penyempurnaan produk backlog ini adalah kegiatan menambahkan detail, estimasi, dan urutan terhadap produk backlog item. Kegiatan ini adalah proses berkesinambungan di mana product owner dan development team berkolaborasi untuk mendetilkan produk backlog item. Pada kegiatan penyempurnaan produk backlog item ditinjau dan direvisi. Scrum Team yang memutuskan kapan akan bagaimana kegiatan penyempurnaan ini dilakukan. Penyempurnaan biasanya memakan waktu tidak lebih dari 10% kapasitas development team. Namun, produk backlog item dapat diperbaharui kapanpun juga oleh product owner ataupun berdasarkan kebijakan product owner. Urutan teratas dalam produk backlog item biasanya lebih jelas dan lebih detail
dibandingkan dengan produk backlog item urutan lebih bawah. Estimasi yang semakin akurat dilandasi oleh tingkat kejelasan dan kedetailan yang semakin tinggi. Semakin bawah urutannya, berarti semakin rendah tingkat kedetailannya. Lalu ada produk backlog 4. Produk backlog item yang akan maksud 4 di sini tuh sebelumnya lanjutan dari produk backlog yang pertama. Jadi produk backlog itu produk backlog item yang akan menyibukkan development team selama sprint disempurnakan, supaya setidaknya ada satu produk backlog item yang bisa selesai dalam sprint. Produk backlog item yang bisa diselesaikan oleh development team dalam satu sprint siap untuk dipilih pada saat sprint planning. Hasil dari aktivitas penyempurnaan ini biasanya menyebabkan transparansi produk backlog item menjadi lebih tinggi. Development team bertanggung jawab untuk seluruh estimasi. Product owner dapat mempengaruhi development team dengan cara membantu mereka untuk memahami dan membuat pertukaran. Tetapi pada akhirnya, orang-orang yang melakukan pekerjaan yang menentukan estimasi akhir. Setelah itu, memantau perkembangan menuju tujuan akhir. Total sisa pekerjaan menuju tujuan akhir dapat dijumlahkan kapanpun juga. Product owner memantau total sisa pekerjaan ini setidaknya di setiap sprint review. Product owner membandingkannya dengan jumlah sisa pekerjaan dari sprint review sebelumnya untuk mengkaji proyeksi perkembangan pekerjaan menuju tujuan akhir di waktu yang telah ditetapkan. Informasi ini dibuat transparan untuk semua pemilik kepentingan. Lalu, berbagai praktik proyeksi tren untuk memperkirakan perkembangan telah digunakan oleh praktisi Scrum seperti misalnya burn down, burn ups, ataupun cumulative flow. Praktik-praktik ini telah terbukti berguna. Namun, praktik-praktik ini tidak menggantikan pentingnya empirisme. Dalam lingkungan kompleks, apa yang akan terjadi di masa mendatang tidak bisa diikuti sebelumnya, hanya apa yang telah menjadi di masa lalu yang dapat digunakan sebagai pembuatan keputusan ke depan. Sprint backlog. Sprint backlog adalah daftar produk backlog item yang terpilih untuk sprint ditambah perencanaan untuk menghantarkan increment dan mencari sprint goal. Sprint backlog perkiraan dari development team mengenai fungsionalitas yang akan masuk ke dalam increment berikutnya dan pekerjaan yang perlu dikerjakan untuk menghantarkan fungsionalnya menjadi increment yang selesai. Sprint backlog menampilkan seluruh pekerjaan yang menurut development team perlu dikerjakan untuk mencapai sprint goal. Juga memastikan adanya peningkatan berkelanjutan seperti backlog bersih, satu peningkatan proses dengan prioritas tinggi dari hasil pertemuan responsitif seperti sebelumnya. Lalu, sprint backlog bisa juga dibilang perencanaan yang cukup rinci sehingga perubahan yang sedang dikerjakan dapat dipahami pada saat daily scrum. Development team mengubah sprint backlog sepanjang sprint, dan sprint backlog muncul saat sprint berlangsung. Seiring dengan development team bekerja sesuai perencanaan dan semakin bertambahnya pemahaman mereka mengenai pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapai sprint goal, sprint backlog baru bermunculan. Jika ada pekerjaan baru yang diperlukan, maka development team menambahkannya ke sprint backlog. Jika ada yang sudah selesai, maka estimasi sisa
pekerjaannya diperbarui. Jika ternyata ada pekerjaan yang tidak diperlukan, maka dihilangkan. Hanya development team yang dapat mengubah isi dari sprint backlog milik mereka sepanjang sprint. Sprint backlog dapat dilihat secara jelas, menggambarkan keadaan terkini mengenai sisa pekerjaan yang telah direncanakan development team untuk diselesaikan dalam sprint dan merupakan hak milik development team sepenuhnya. Lalu di sini ada gambaran untuk product backlog, sprint backlog, juga task. Jadi pada intinya atau mudahnya, kumpulan sprint backlog adalah product backlog, tetapi sprint backlog juga memiliki task, di mana task ini adalah bisa dibilang pekerjaan atau agenda yang harus dilakukan di dalam sebuah sprint. Misalkan di sini kan ada tasknya tuh 2, jadi sprint backlog-nya tuh juga 2, dan total product backlog-nya juga 2. Jadi di sini tuh hanya menyantumkan 2 task saja untuk contohnya. Ini tuh bisa juga ribuan task juga ntar masuk ke sprint, di mana sprint ini juga menjadi ribuan atau ratusan sprint. Nah, setelah ratusan sprint di sini ada suatu product backlog, di mana product backlog ini adalah mencakup semua yang dimiliki sprint backlog. Sprint backlog mencakup tas-tas yang ada pada pekerjaan yang dikerjakan. Selanjutnya, memantau perkembangan sprint. Nah, memantau perkembangan sprint ini di setiap saat di dalam sprint, total sisa pekerjaan di dalam sprint backlog dapat dijumlahkan. Development team meninjau total sisa pekerjaan ini setidaknya setiap hari pada saat daily scrum untuk dapat memproyeksikan apakah kira-kira sprint goal dapat tercapai. Dengan memantau sisa pekerjaan ini sepanjang sprint, development team dapat mengelola perkembangan pekerjaan mereka. Lalu ada increment. Increment ini adalah manifestasi dari produk backlog item yang diselesaikan dalam sprint dan total nilai bisnis increment dari seluruh sprint yang sebelumnya atau yang lalu. Di akhir sprint, increment yang baru harus selesai, yang artinya increment tersebut harus berada pada kondisi yang dapat digunakan dan sesuai dengan definisi selesai. Sebuah increment bisa juga dibilang hasil pekerjaan yang bisa diinspeksi dan telah selesai guna mendukung empirisme di akhir sprint. Increment juga sebuah langkah kecil menuju sebuah visi ataupun tujuan. Increment harus bersifat dapat digunakan terlepas apakah product owner memutuskan untuk merilisnya atau tidak. Lalu ada transparansi artefak. Scrum mengandalkan transparansi keputusan untuk mengoptimalkan nilai bisnis dan mengendalikan resiko dibuat berdasarkan keadaan terkini dari artefak-artefak Scrum. Keputusan-keputusan ini akan mempunyai dasar yang kuat apabila transparansi sudah utuh. Apabila artefak-artefak Scrum tidak perlu transparan, maka keputusan kurang dapat dipercaya. Nilai bisnis bisa menurun dan resiko pun bisa jadi meningkat. Scrum Master harus bekerja sama dengan product owner, development team, dan pihak-pihak lainnya untuk memastikan bahwa artefak-artefak Scrum benar-benar transparan. Ada beberapa praktik untuk mengatasi transparansi yang tidak lengkap, dan seorang Scrum Master harus membantu orang-orang untuk menerapkan praktik-praktik yang paling sesuai bila tidak terjadi transparansi.
Transparansi artefak selanjutnya adalah seorang Scrum Master dapat mendeteksi transparansi yang tidak utuh dengan menginspeksi artefak-artefak, merasakan terjadinya pola yang berulang-ulang, mendengarkan dengan skema apa yang dikatakan orang-orang, dan mendeteksi perbedaan antar apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan. Tugas seseorang Scrum Master tentunya, adalah bekerja sama dengan Scrum Team dan organisasi untuk meningkatkan transparansi dari artefak-artefak Scrum. Pekerjaan ini melibatkan belajar, meyakinkan orang-orang dan membuat perubahan. Transparansi tidak terjadi dalam semalam, tetapi merupakan sebuah perjalanan jangka panjang. Lalu ada definisi selesai. Ketika produk backlog item atau sebuah increment dikatakan selesai, semua orang harus memahami apa artinya selesai. Walaupun definisi ini bisa berbeda jauh antar Scrum Team, setiap anggotanya harus memiliki pemahaman yang sama mengenai apa artinya ketika pekerjaan dikatakan tuntas. Untuk memastikan adanya transparansi, hal ini dinamakan definisi selesai. Untuk Scrum Team, digunakan untuk menilai kapan pekerjaan terhadap increment dapat dikatakan tuntas. Definisi yang sama membimbing development team untuk mengetahui berapa banyak jumlah produk backlog item yang dapat mereka pilih pada saat sprint planning, yang bertujuan setiap sprint untuk menghantarkan fungsionalitas yang berpotensi untuk dirilis sesuai dengan definisi selesai milik Scrum Team saat ini. Development Team menghantarkan increment yang berfungsi setiap sprint. Increment ini dapat digunakan yang artinya product owner dapat memutuskan untuk segera merilisnya. Bila definisi selesai untuk increment adalah bagian dari sebuah ketentuan, standar, atau panduan pengembangan produk dalam organisasi, maka semua Scrum Team di dalam organisasi harus mengikutinya sebagai kebutuhan minimal. Bila selesai, untuk increment bukan merupakan bagian dari sebuah ketentuan di dalam organisasi pengembangan produk, maka development team dari Scrum Team harus membuat definisi selesai yang sesuai dengan kebutuhan produk. Apabila ada beberapa Scrum Team yang menggambarkan suatu sistem atau produk secara bersamaan, maka development team dari semua Scrum Team harus saling menyepakati definisi selesai ini. Nah, untuk selanjutnya, setiap increment merupakan tambahan untuk increment sebelumnya dan sudah dipastikan telah diuji secara sesama guna memastikan seluruh increment berfungsi secara satu kesatuan utuh. Seiring bertambah dewasanya Scrum Team, diharapkan definisi selesai mereka akan berkembang sehingga mencukup kriteria yang lebih ketat untuk kualitas yang lebih tinggi. Ketika diterapkan, definisi-definisi baru ini akan menambah pekerjaan yang baru yang perlu diselesaikan kembali terhadap potongan increment yang telah selesai sebelumnya. Produk atau sistem apapun harus memiliki definisi selesai sebagai standar untuk pekerjaan yang akan dilakukan. Mungkin sekian presentasi tentang proyek pengembangan perangkat lunak, terutama artefak-artefak Scrum-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.